Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya William Ben Gunawan dari mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya ingin bagikan mengenai materi seputar akuntansi sektor publik yang mana berkaitan dengan good corporate governance. Di sini saya menggunakan kajian literatur dan analisis bibliometrik sebagai dasar untuk mencari informasi terkait dengan good corporate governance. Sebagai permulaan, konsep good corporate governance ini sangat penting bagi institusi untuk memiliki performance yang berkelanjutan di tengah permintaan publik terhadap accountability atau akuntabilitas. Dan good corporate governance ini sendiri memiliki makna yang sangat penting, terutama untuk memastikan adanya penggunaan sumber daya organisasi secara etis dan juga untuk meningkatkan kepercayaan publik. Apa saja manfaat dari good corporate governance? Yang pertama, good corporate governance yang baik akan membantu perusahaan atau organisasi untuk memiliki efisiensi, juga memiliki manajemen resiko, dan kepercayaan yang baik dari semua stakeholder. Kedua, public governance yang baik itu juga akan menjadi daya tarik bagi para investor dan juga bagi pemerintah sebagai stakeholder untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung organisasi tersebut. Ketiga, good corporate governance itu secara prinsip juga dapat diibaratkan sebagai perusahaan swasta, yang mana good corporate governance ini bertujuan untuk memberikan atau menciptakan valuasi pasar yang lebih tinggi, serta untuk meningkatkan resiliensi atau kekuatan dari finansial sebuah organisasi. Dan yang keempat, good corporate governance itu juga membantu organisasi untuk lebih mudah atau lebih terstruktur sistematis dalam merespon adanya krisis ataupun adanya gangguan-gangguan sehingga lebih fleksibel. Dalam materi ini saya memiliki dua research questions. Yang pertama, bagaimana GCG itu trennya berkembang dalam public sector dalam 20 tahun terakhir. Dan yang kedua itu adalah pembelajaran apa yang dapat kita ambil terkait dengan praktik good corporate governance dan juga bagaimana itu efektif dalam meningkatkan performa dari institusi publik. Pertama, kita mulai dari mendefinisikan terkait good corporate governance. Good corporate governance atau GCG itu bisa kita ibaratkan sebagai sebuah framework atau kerangka yang berkaitan dengan peraturan, praktik, dan juga proses dalam mengontrol sebuah organisasi. Nah, fungsinya apa atau kontribusi dari GCG ini? Yang pertama, dia akan menyeimbangkan semua kepentingan dari stakeholders, karena stakeholders itu sangat beragam, tidak hanya pemegang saham. Dan yang kedua, GCG ini juga membantu memfasilitasi organisasi dalam membuat keputusan atau mengambil keputusan secara efektif. Yang ketiga, GCG itu juga membantu untuk sebuah institusi itu dapat menyelaraskan apa yang menjadi tujuannya dengan tujuan atau kepentingan publik, kemudian juga memberikan hasil yang transparan, responsif, dan juga akuntabel. Dan yang ketiga, public sector governance ini juga membantu perusahaan untuk fokus memprioritaskan nilai publik atau public value dibandingkan hanya dengan profit. Seperti itu. Jadi bisa kita bilang GCG itu sebenarnya mirip dengan cerminan dari etis atau tidaknya sebuah organisasi melakukan operasionalnya. Kalau kita bicarakan beberapa teori dasar atau grand teori terkait dengan GCG, itu saya rangkum menjadi 5. Yang pertama ada principal agent theory, di mana kita tahu sebuah pemilik kekuasaan itu mendelegasikan autoritasnya terhadap seorang agent, di mana dalam aspek ini menjadi penting untuk dilakukan transparansi, pelaporan, dan juga pengawasan. Yang kedua dari stakeholder theory, GCG atau sektor publik ini sangat penting untuk memberikan respect terhadap semua stakeholder. Seperti yang tadi saya sebutkan, tidak hanya terhadap pemegang saham. Karena mencari titik tengah atau mutual benefits dan interest itu adalah yang menjadi target. Ketiga, untuk stewardship, kita tahu bahwa public servants atau pelayan publik itu sebenarnya adalah seorang pelayan yang membantu masyarakat sesuai dengan misi dan nilai yang dimiliki oleh sebuah institusi. Kemudian yang keempat, institutional theory itu menjelaskan bahwa sebenarnya organisasi itu saling memiliki role model satu dengan yang lainnya, dan organisasi itu tidak hanya dibentuk oleh masyarakat, tidak hanya dibentuk untuk masyarakat, tetapi juga dibentuk oleh masyarakat. Dan yang terakhir, resource dependence, organisasi itu harus melakukan pengaturan terhadap
sumber daya yang dimiliki. Dan salah satunya itu adalah lewat good corporate governance atau tata kelola yang baik. Beberapa penelitian terdahulu itu menjelaskan terkait dengan hubungan antara good governance dengan performa organisasi atau perusahaan, di mana ada hubungan positif antara good corporate governance dengan peningkatan kinerja finansial, operasional, dan juga reputasi. Di sisi lain, GCG itu juga dihubungkan dengan pemberian servis atau pelayanan yang lebih baik, alokasi sumber daya yang lebih efisien, dan juga pengurangan tingkat korupsi. Ini menjadi menarik. Penelitian lanjutnya juga menyebutkan bahwa performance-based governance atau pemimpinan sebuah perusahaan yang berbasis performa atau berbasis kinerja itu akan memanfaatkan semua masukan atau feedback dan juga matriks untuk melakukan peningkatan secara terus-menerus berkelanjutan atau continuous improvement. Oleh karena itu, diperlukan juga gabungan wawasan dari semua agen, semua stakeholder, dan juga institusi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Baik, masuk ke metodologi, saya menggunakan dua metodologi. Yang pertama adalah bibliometric analysis, itu menggunakan database Scopus dari tahun 2025, Mei, dilakukan penelitiannya, menggunakan beberapa kata kunci seperti good corporate governance, public sector governance, dan corporate good governance. Di sini nanti data yang dihasilkan dari database itu akan diekstrak, kemudian dimasukkan ke FOSS-Viewer untuk dibantu visualisasinya. Yang kedua, untuk literatur review, saya menggunakan Google Scholar sebagai basis, dan juga Scopus, namun dengan rentang penelitian yang lebih sempit dari tahun 2016 sampai 2025 dengan beberapa kriteria inklusi. Baik, kita masuk ke hasil yang pertama. Jadi dalam 20 tahun terakhir itu ada perkembangan penelitian terutama di Scopus terkait dengan good corporate governance. Kita lihat ada peningkatan yang signifikan mulai dari tahun 2015 menuju ke puncak pada tahun 2020, lalu menurun karena ada pandemi COVID-19. Dan di tahun 2021 hingga 2024 kembali mengalami peningkatan secara signifikan. Selanjutnya kalau kita lihat dari sebaran penelitian yang dilakukan oleh negara-negara, ternyata dalam segi atau aspek good corporate governance, Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan penelitian paling banyak, disusul dengan United Kingdom, Malaysia, Australia, dan lain-lain. Jadi di Indonesia ini penelitiannya sebenarnya sudah cukup banyak. Wawasan lain dari bibliometric analysis menyebutkan bahwa dari berbagai banyaknya penelitian terkait good corporate governance di Scopus, mayoritas merupakan dalam bentuk artikel. Jadi sudah bentuk yang matang untuk mempublikasikan ilmiah atau tulisan ilmiah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya pemahaman mengenai good corporate governance itu sudah cukup matang karena sudah cukup banyak yang membahas dan bentuknya adalah artikel ilmiah. Bukan bentuk yang seperti conference paper yang mana ilmunya masih baru. Selanjutnya saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk melihat gambar ini. Jadi terkait hasil bibliometric analysis itu terdapat hasil utama berupa rangkuman kata kunci terkait penelitian good corporate governance. Di sini bisa kita lihat kalau di bagian merah atau jaring-jaring merah itu ada beberapa kata kunci seperti managerial ownership, kemudian accounting conservatism, ada juga capital adequacy ratio, return on equity, dan sebagainya. Ada kata kunci lain juga pada bagian biru, bagian hijau, bagian ungu, bagian kuning menggambarkan masing-masing klaster penelitian. Dan hasil analisis bibliometrik itu juga menyebutkan bahwa ada perubahan temporal atau fokus dari kata kunci penelitian. Semisal di tahun 2019 masih berfokus pada transparansi dan performa, namun menuju ke tahun 2022 ditandai dengan warna kuning, ada banyak penelitian yang lebih berfokus ke arah state-owned enterprises atau BUMN atau mengkaji good corporate governance di level yang lebih luas, terutama dengan cakupan juga terkait Bursa Efek Indonesia dan sebagainya. Kemudian saya ingin membagikan temuan terkait dengan literatur review atau kajian literatur. Terkait dengan implementasi GCG, sebenarnya GCG itu mencakup pentingnya untuk membuat atau menetapkan struktur, kebijakan, dan juga norma yang formal untuk mencapai tingkat transparansi, akuntabilitas, dan juga efisiensi yang baik. Kemudian sebenarnya dari good corporate governance ini sendiri
konsepnya itu dikembangkan menjadi konsep yang kita kenal dengan GRC atau Governance, Risk, and Compliance. Di sisi lain, selain dari konsep utama atau konsep dasar GCG ini, ada konsep eksternal, salah satunya misalkan adalah ESG atau Environmental, Social, and Governance. Itu juga mendukung atau mendorong para pemilik kekuasaan atau para manajemen direksi di perusahaan itu untuk memperhatikan tidak hanya aspek tata kelola atau governance di dalam perusahaan, tetapi juga efeknya ke luar perusahaan, misalnya terkait dengan lingkungan dan juga sosial. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa ada perubahan dari sebelumnya perusahaan yang dikategorikan memiliki tata kelola yang baik itu hanyalah perusahaan yang taat pada peraturan, tapi sekarang tata kelola atau governance itu harus berfokus pada value, meningkatkan value bagi perusahaan dan juga memberikan value bagi stakeholder yang terlibat. Nah, berikutnya apa saja manfaat bagi penerapan GCG? Yang pertama pasti adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas bagi perusahaan yang mengikuti prinsip-prinsip GCG dengan baik. Lalu, ketika nanti transparansi dan akuntabilitas sudah tercapai, maka selanjutnya adalah perusahaan yang patuh pasti memiliki kinerja operasional yang lebih baik, lebih efisien, dan juga pastinya akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Hal ini juga ditranslasikan menuju performa finansial yang lebih baik, kemudian ada juga manfaat non-moneter, misalkan melalui tingkat reputasi perusahaan yang lebih bagus, yang dikenal sebagai perusahaan dengan GCG yang baik. Yang kelima, penerapan GCG ini otomatis akan mendorong perusahaan untuk terus melakukan continuous improvement atau peningkatan atau perbaikan diri secara terus-menerus dan berkelanjutan. Maka pastinya nanti akan ada pembelajaran dan juga inovasi yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir, penerapan GCG itu pastinya juga akan memberikan dampak positif terhadap leadership, terhadap ethical, dan juga terhadap culture di perusahaan tersebut, terutama bagi yang multi-culture atau banyak sekali perbedaan di dalam sebuah perusahaan. GCG ini juga menjadi sebuah batasan atau sebuah topangan di mana perusahaan yang menuruti GCG kemungkinan akan mampu mengakomodir berbagai interest atau kepentingan dari stakeholder yang termasuk berbagai karyawannya dengan latar belakang yang berbeda. Nah, selain itu, penerapan GCG pastinya memiliki tantangan. Yang pertama, adanya resisten terhadap perubahan, di mana GCG itu pasti memiliki tahapan-tahapan yang lebih kompleks, lebih lengkap. Nah, tidak semua perusahaan itu memiliki kemudahan untuk melakukan perubahan, terutama ketika mencakup perusahaan dengan anggota yang banyak. Kedua, juga berkaitan dengan adanya kapasitas administratif yang terbatas, lalu juga terkait dengan peraturan hukum dan juga regulasi yang selalu berubah-ubah misalkan, ataupun ada banyak multitafsir. Ada juga terkait dengan masalah politik dan juga kebebasan atau independensi dari sebuah perusahaan tersebut. Namun menurut saya yang paling penting itu adalah tantangan utamanya adalah nomor 5, yaitu tidak adanya data terkait performance atau kinerja yang reliable. Dalam artian masih sulit dilakukan untuk mengukur apakah sebuah perusahaan itu sudah menerapkan GCG dengan baik secara kuantitatif. Oleh karena itu, kebanyakan perusahaan itu melaporkan apa yang sudah mereka lakukan terkait dengan GCG itu dalam bentuk kualitatif. Misalkan dengan menuliskan di laporan tahunan dan laporan berkelanjutan setiap tahunnya. Dan yang keenam, faktor budaya dan juga faktor sosial pastinya juga menjadi tantangan bagi penerapan GCG, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki kepentingan tertentu, misalkan hanya berfokus di sebuah daerah, ataupun juga perusahaan nasional ataupun multinasional juga memiliki tantangan lain di bidang ini. Oleh karena itu, apa yang telah kita pelajari dari penelitian ini? Yang pertama, diperlukan penerapan atau implementasi GCG secara holistik. Artinya, dilakukan pada setiap lini atau bagian dari perusahaan, kemudian melibatkan berbagai stakeholder, sehingga penerapan holistik ini akan mempercepat tercapainya GCG yang sempurna. Yang kedua, diperlukan juga konteks spesifik strategis atau strategi khusus ketika melakukan penerapan GCG. Semisal, dalam melakukan manajemen risiko yang lebih baik, berarti perusahaan perlu membentuk sebuah komite khusus atau bagian organisasi khusus untuk manajemen risiko. Yang ketiga, terkait dengan transformasi digital dan transparansi data, itu juga diperlukan dalam melakukan GCG, karena di zaman globalisasi ini, di zaman internet ini,
orang-orang melakukan pencarian informasi paling awal itu melalui internet, melalui handphone, melalui gadget, dawai, dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan transparansi tidak hanya di dokumen tertulis perusahaan, tetapi juga di dunia digital melalui website dan sebagainya. Dan yang keempat, ketika melakukan GCG atau menerapkan GCG, pastikan juga bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan ataupun inklusivitas dan juga ekuitas itu dipengaruhi atau dipenuhi juga. Sebagai kesimpulan juga, beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah dari segi waktu. Untuk analisis bibliometrik itu hanya dilakukan pada dalam 20 tahun terakhir, sedangkan untuk literatur review dilakukan dengan artikel 10 tahun terakhir. Yang kedua, terkait dengan analisis bibliometrik, keyword co-occurrences atau rangkuman kata kunci penelitian itu memang memberikan wawasan, tetapi tidak sepenuhnya menangkap kedalaman dari penelitian yang dikaji, topik yang dikaji. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk kembali mengintegrasikan kajian literatur yang lebih lengkap, misalkan dengan kajian sistematis, kemudian menggunakan data kuantitatif juga, ataupun pengamatan jangka panjang atau longitudinal. Dan yang terakhir, mungkin dapat dilakukan juga penelitian dengan topik yang lebih khusus namun meluas, misalkan GCG dipadukan dengan green consumption, dengan green financing, ataupun juga dengan sustainability dan sebagainya. Beberapa pesan yang dapat dibawa pulang dari sharing pada hari ini adalah, pertama, perkembangan penelitian terkait GCG itu sudah berubah dari yang sebelumnya berfokus pada private sector, sekarang terfokus menjadi pada sektor publik, khususnya di Indonesia. Dan kajian-kajian atau bidang-bidang kajiannya itu juga diperluas, tidak hanya mencakup soal ethical, environmental, dan juga kebijakan, tetapi juga terkait dengan hal-hal lain seputar transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pengelolaan atau tata kelola yang baik itu perlu memperhatikan tidak hanya shareholder value atau peningkatan nilai pemegang saham, tapi juga perlu memperhatikan kepentingan-kepentingan lain dari stakeholder yang lain, lalu juga akuntabilitas terhadap publik dan juga dampaknya secara sosial. Oleh karena itu, prinsip-prinsip good corporate governance itu sendiri harus dilakukan, diterapkan, dan dievaluasi oleh institusional dan juga oleh pemerintah, sehingga memberikan wawasan-wawasan lain yang lebih luas untuk pengembangan-pengembangan selanjutnya. Baik, terima kasih telah mendengarkan sharing dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.